Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari mengenai koordinat kartesius. Kita baca Bismillahirrohmanirrohim. Kita mulai pembelajaran hari ini. Oke, kita mau pengenalan dulu nih terhadap koordinat kartesius. Yang pertama, ada seorang tokoh matematika di koordinat kartesius yang bernama René Descartes. René Descartes ini adalah seorang pencipta dari sistem koordinat kartesius. Lihat dari kata kartesius ternyata mengambil dari nama belakangnya René Descartes. Tuh, yang Descartes, Cartes. Jadi, koordinat kartesius. Kemudian, kita perlu tahu koordinat kartesius itu ada sumbu X atau garis mendatar. Yang mana tuh yang garis mendatar? Nih, yang ini dinamakan dengan sumbu X. Kemudian ada sumbu Y, yaitu garis yang tegak, yaitu yang itu. Itu adalah sumbu Y. Kemudian ada juga titik O atau titik pusat, di mana titik pusat itu yaitu yang ada di tengah sana. Tuh yang Ibu tandai. Kemudian di sumbu X kita lihat sumbu X yang ke kanan ini adalah X yang angka-angkanya positif. Lihat, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian kalau sumbu X ke kiri itu adalah X negatif. Lihat angkanya, -1, -2, -3, dan seterusnya. Kemudian Y yang ke atas itu adalah Y positif. 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian Y yang ke bawah itu adalah Y negatif, yaitu -1, -2, -3, dan seterusnya. Kemudian di koordinat kartesius juga ada yang namanya kuadran. Kuadran itu ada 4, itu berdasarkan kata kuat yang artinya 4. Yang mana aja tuh kuadrannya? Ada yang namanya kuadran 1 yang terletak di kanan atas. Kemudian di sebelah kirinya ada yang namanya kuadran 2, yaitu di kiri atas. Kemudian di bawahnya ada kuadran 3, yaitu di kiri bawah. Kemudian kuadran 4 terletak di kanan bawah. Jadi dia kebalikan dari jarum jam ya arahnya. Jadi inilah yang dinamakan dengan kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4 dari koordinat kartesius. Nah, sifat-sifatnya bisa dilihat di sini. XY pada kuadran 1, tuh X-nya sumbu yang positif, Y-nya yang sumbu positif. Jadi X, Y. Atau positif, positif. Kemudian kuadran 2, yaitu X-nya negatif, berarti negatif 1, dan Y-nya positif. Lihat tuh, 1, 2, dan seterusnya. Berarti min, plus. Kemudian kuadran 3. Kuadran 3 itu X-nya bernilai X negatif dan Y-nya bernilai negatif. Jadi min, kemudian kuadran 4 ada X-nya bernilai positif, Y-nya bernilai negatif. Bisa dilihat X-nya itu 1, 2, 3, dan seterusnya, dan Y-nya yaitu -1, -2, -3, dan seterusnya. Nanti kita bahas di soal. Kemudian soal-soal koordinat kartesius. Yang pertama, kita perlu menggambar titik pada koordinat kartesius. Diketahui titik-titik A 3,2, B -4,1, C -5,-2, dan D 7,-3. Yang pertama, gambarkan titik-titik tersebut dalam bidang kartesius. Yang kedua, tentukan letak kuadran dari tiap titik tersebut. Yang pertama,
kita perlu tahu nih, kalau titik itu misalnya X, Y. Jadi kita tulis A itu berarti 3 adalah X, 2 itu adalah Y, dan titik B itu min 4,1. Min 4 adalah X, dan 1 adalah Y. Kemudian yang C, itu ada min 5, min 2, berarti X-nya yaitu min 5, Y-nya berupa min 2. Kemudian titik D, ada 7, min 3, berarti X-nya adalah 7, Y-nya adalah min 3. Oke, pertama kita diminta untuk menggambar titik pada koordinat kartesius. Kita gambar dulu, kita buat dulu bidang koordinat kartesiusnya. Kemudian kita letakkan nih dari A. Oh, X-nya 3, kemudian Y-nya 2, berarti kita tarik. Nah, berarti di sini. Maka akan ada titik yang disebut dengan titik A. Kemudian ada lagi, kita mencari titik B, min 4,1. Berarti min 4, X-nya negatif, Y-nya positif. Maka di sini disebut dengan titik B. Kemudian untuk titik C, min 5, min 2. Berarti X-nya berupa negatif, kita tarik ke bawah. Min 2, berarti Y-nya negatif. Berarti, nah, bertemu dengan titiknya, yaitu titik C. Kemudian yang terakhir titik D, yaitu 7, min 3. Berarti X-nya positif, Y-nya negatif. 7, min 3. Maka ini adalah titik D. Nah, kemudian tentukan letak kuadran dari tiap titik tersebut. Lihat, kuadran 1 ada di kanan atas. Berarti kuadran 2 ada di kiri atas, kuadran 3 di kiri bawah, kuadran 3 di kanan bawah. Sehingga kita dapat menuliskan bahwa titik A ada di kuadran 1, titik B ada di kuadran 2, titik C ada di kuadran 3, dan titik D ada di kuadran 4. Sampai sini paham? Baik, saya anggap paham ya. Kemudian, menentukan koordinat titik dari gambar. Nah, lihat, di situ ada gambar. Tentukan koordinat titik A, B, C, D, dan E. Dari titik A, dari titik A, cara mengetahui koordinatnya, dari titik A ini kita jatuhkan garis X dan ke sumbu Y. Berarti titik A kita jatuhkan garis ke bawahnya. Nah, berarti tarik ke bawah ya. Kemudian, nah, dapat titik 4. Kemudian yang sumbu Y-nya dapat titik 2. Kemudian yang B. Nah, berarti titik A adalah 4,2. Kita tuliskan, maka A sama dengan 4,2. Kemudian titik B. Kita lihat titik B ada min 5,0 karena berada di titik pusat Y-nya. Kemudian titik C ada di 0,3. X-nya ada di 0, titik Y-nya ada di 3. Terakhir, titik D dulu deh. Titik D ada di 0, min 5 karena X-nya ada di titik 0, kemudian Y-nya ada di angka min 5. Yang terakhir yaitu titik E ada di titik min 2,0. Min 2 sebagai X dan 0-nya adalah Y. Sampai sini paham? Selanjutnya ada keterangan
bahwa X itu sama dengan absis dan Y sama dengan ordinat. Maka, tentukan absis titik B dan ordinat titik E. Lihat, absis titik B adalah, ya benar, yaitu absis adalah X, maka X-nya adalah 5. Kemudian soal ketiga, ordinat titik E, berarti nilai Y pada titik E, yaitu 0. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Saya nggak paham ya, karena sangat mudah sekali. Kemudian ada soal lagi, bangun yang terbentuk dari titik pada koordinat kartesius. Bangun apakah yang terbentuk dari titik-titik A, yaitu min 2, min 3, B 3, min 5, C 3,4, dan D min 2, 2. Ayo, kita harus menggambar dulu titiknya di koordinat kartesius. Titik A-nya min 2, min 3. Berarti tarik ke bawah min 2, min 3. Maka ini adalah titik A. Kemudian yang B, X-nya 3, Y-nya min 5. Jadi pertemuan garis ini adalah titik B. Kemudian 3,4 titik C. Kemudian titik D-nya min 2, 2, berarti min 2, min 2. Maka bertemu titik D. Nah, kan sudah dapat nih titik-titiknya. Sekarang tinggal kita hubungkan untuk mengetahui bangun apa yang terbentuk dari titik-titik titik A, B, C, dan D tersebut. Kita hubungkan A ke B, kemudian B ke C, kemudian C ke D, dan D ke A. Maka bangun apakah yang terbentuk? Ayo, bangun apa yang terbentuk? Trapesium. Jadi, jawabannya bangun yang terbentuk dari titik pada koordinat tersebut adalah trapesium. Maka jawabannya adalah trapesium. Paham ya? Oke, jadi sampai sini materinya. Kita lanjutkan pada pertemuan minggu depan, yaitu koordinat kartesius lagi, tapi dengan pembahasan yang berbeda. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa subscribe, kemudian like, dan juga share. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan dapat dipahami oleh kalian semua. Sebelumnya mari kita ucapkan alhamdulillah. Maka dari itu saya akhiri video pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.